Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan ranting Fatayat NU Desa Curug, yang saya hormati sahabat-sahabat Fatayat, wabil khusus sahibul bait Ibu Nur Ma'rifah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam satu pertemuan yang insya Allah penuh barokah. Semoga pertemuan kita di siang hari ini membawa manfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya cintai, pada pertemuan kali ini, karena kita pertemuan yang terakhir ya menjelang Ramadan, kalau besok itu sudah Ramadan, Jumat manisnya, Ramadan tanggal 4, kemungkinan ini terakhir pertemuan kita. Maka untuk menjelang Ramadan ini saya akan mengupas, atau untuk bekal kita melaksanakan ibadah puasa, akan saya bahas tentang bab puasa, kitabus syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus syiyam wa syaraitu wujubis syiyam salasatu asya' al-islam wal bulugh wal alqu wal qudratu ala as-sawm. Kitabus syiyami utawi iku bab ngarangake poso, wa syaraitu wujubis syiyami utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya' telu pira-pira suci. Rupane al-islamu islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan andone akal wal qudratu ala saumi wal qudratu lan mampu ala saumi ing atase poso. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Maka seandainya ada orang yang non muslim itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena dia tidak beragama Islam, maka puasanya tentu tidak sah, ya kan? Puasa tidak puasa itu sama saja. Yang penting nggak puasa ya, kan bisa makan, bisa minum juga nggak sah juga ya. Jadi syarat pertama harus Islam. Yang kedua adalah baligh. Lah baligh di sini ada tanda-tanda sendiri. Kalau kita mengkaji di bab fikih ya, baligh itu untuk laki-laki ada 2, kemudian untuk perempuan ada 3. Jadi kalau orang ini sudah baligh, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Jangan tegang-tegang amat Bu, biasa saja ya, rileks saja. Yang pertama adalah untuk laki-laki usia 15 tahun Hijriah. Jadi kalau ada anak laki-laki usia 15 tahun Hijriah, maka dia sudah baligh. Orang kalau sudah baligh kena taklif dia, berarti berkewajiban untuk berpuasa. Kalau tidak berpuasa, dosa. Cuman kalau kita berpuasanya nunggu kita baligh dulu, tentu akan susah. Gak tahu poso, jujuk balik kon poso. Paling jam 7 wae utang wis krucuk ya. Weruh bayu koyo es ya kan. Ya, hari pertama itu sudah lemes dedes.
kalau nggak pernah latihan. Makanya kan kita melatih anak-anak kita untuk berpuasa itu step by step, ya kan? Ada puasa podang, pagi-pagi makan nasi podang, gitu kan? Nah, bukan nasi padang. Kalau nasi padang mah enak ya, macam-macam itu lauknya. Kalau nasi padang, nanti besoknya lagi naik sampai jam 10 siang, besoknya lagi naik sampai duhur, atau kalau di sini poso beduk. Begitu dengar azan duhur langsung buka. Ada lagi kita ngelatihnya besoknya lagi sampai asar, ya, sampai maghrib 1 hari. Kalau kamu puasanya bisa 1 hari full, tak kasih hadiah gitu kan Bu, ya. Kita pasti memberikan, melatih anak itu kadang maaf ya memang harus dengan hadiah dulu. Jadi untuk semangat mindsetnya itu, ini nanti kalau lebaran kalau saya sehari dapat 10.000 kali 30 300.000 lumayan, ya kan? Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ya nggak apa-apa untuk semangat, ya kan, menyemangati anak-anak itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau dia sudah balik sendiri, dia akan sudah tahu bahwa itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, dan insya Allah nggak minta uang lagi itu, tapi mintanya uang saku jajan saja. Yang pertama tadi apa Bu? Usia 15 tahun Hijriah. Meskipun kita mencatat anak kita di catatan sipil itu akte kelahirannya menggunakan Masehi, tetapi kita harus punya catatan sendiri, agenda sendiri, bahwa anak kita itu lahir di bulan Hijriahnya sekian. Kalau sekarang nggak usah pakai itu aja sudah bisa. Itu ada apa itu? Kalau di HP itu ada aplikasi digital, apa itu? Petanggalan digital itu sih Bu. Di situ kan nanti ada yang Hijriahnya itu bisa dicocokkan, itu sama. Ya. Sekarang kalau sekarang semakin canggih itu. Yang kedua, ihtilam di waktu usia 9 tahun Hijriah. Ihtilam itu apa sih? Mimpi basah. Di era zaman dulu belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya televisi, ya, di era zaman Rasulullah. Maka kan patokan baliknya itu pakai ihtilam. Ihtilam itu berarti orangnya bermimpi seakan-akan di dalamnya itu melakukan hubungan suami istri, atau nggak tahu lah, saya belum pernah soalnya ya. Ya mungkin kebanyakan kan laki-laki itu ya. Tanya masnya saja Mas kameramen ya Pak Mas. Terus ya pokoknya nggak tahu apa, pokoknya nikmat begitu dia bangun sudah basah. Tapi bukan ngompol ya, tidak. Kalau ngompol nanti dicium baunya pesing. Kalau ini dicium baunya anyir bolangu ya, nggak tahu lah. Baunya itu kalau basah itu seperti adonan roti. Itu memang ciri-cirinya begitu. Jadi kalau basah itu seperti adonan roti. Kalau di sarahnya Safina itu dikasih foto saja, itu keterangannya seperti itu. Kemudian kalau kering itu seperti putih telur baunya. Jadi jenengan bisa itu, baunya ini berarti ini mani, ya. Berarti kalau zaman dulu memang untuk mengetahuinya dengan ihtilam. Tetapi kalau di era sekarang, maaf ya, berarti kan konteksnya itu ihtilamnya bukan turune ngimpi mau. Konteksnya itu adalah keluar maninya, ya. Baik secara mimpi atau tidak. Contoh ya, semisal begini. Maaf ini bukan apa ya. Jadi di era sekarang kan anak-anak untuk kedewasaan seksual itu lebih dewasa daripada zaman kita dulu. Nek zaman kita kan 9 tahun iki wis umbelen Bu. Ya.
Sik unggulen dolanane lemah belok, disawang sik lebut kabeh ya kan. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang maaf ya, karena adanya digital, ono HP dan lain sebagainya, dan untuk buka akses porno itu kadang mudah sekali. Ya kan? Nah, makanya kalau semisal di usia 9 tahun, maaf dia melihat video porno, kemudian baca novel porno atau melihat gambar porno dan dia berimajinasi akhirnya keluar sperma ya. Walaupun tidak mimpi ya itu tetap aja sudah balik seperti itu. Jadi kalau dulu karena memang tidak ada media-media yang mengarahkan ke situ, tetapi sekarang kan banyak internet, kadang nonton film dan lain sebagainya kan begitu. Makanya sekarang itu kadang anak kelas 5 SD saja ada laki-laki perempuan itu sudah bahaya. Genak genik ono sedih genak genik ya genak genik. Kemudian untuk perempuan itu ada 3. Yang pertama sama usia 15 tahun Hijriah, kemudian ihtilam di usia 9 tahun, kemudian yang ketiga adalah menstruasi atau haid di usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, maka ketika sudah mengeluarkan darah maka darahnya dihukumi haid. Nah, ketika darah itu dihukumi haid maka anak tersebut jelas sudah balik ya kan, berarti dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kalau tidak puasa dia berdosa dan wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga adalah kalau di sini salah berarti akal balik itu jadi 1. Jadi ada fi ba'dhin nusaha itu arba'atu asya. Ya, sama-sama di kitab takrib. Kalau ini kan ghayat takrib gitu ya. Itu arba'atu asya. Berarti kalau arba'atu asya wal akalnya bulugnya disendirikan, tapi kalau ini konteksnya 1. Jadi berakal berarti kalau orang itu tidak punya akal ya enggak boleh puasa. Wong edan kan poso angel Bu. Malah angel tok, kon poso malah mangan. Barang kon mangan malah poso. Malah segone dibuang. Ya namanya jarak gila ya. Atau orang yang apa namanya itu? Semaput ya, pingsan. Orang yang pingsan itu otomatis kan hilang akalnya. Ya kan? Kalau orang tidur beda. Orang tidur dengan semaput itu beda. Makanya kan kalau orang puasa seringnya tidur terus biar sehari kuat. Dalile turune wong poso kuwi ibadah. Ya memang ibadah. Daripada melek nglendengi, ya syukur turu orang glendeng. Ya kuat jelas. Setahun kan poso terus asal turu terus ya kuat ya. Mulai tangi mangan turu meneh. Ini obesitas loh. Seperti itu. Jadi berakal ini kalau semisal orang yang semisal ya ada orang semaput, berarti nek semaput ya otomatis posone batal. Berarti nanti wajib diqadha. Orang semaput masuk kon poso ya ora. Kan sama dengan kayak hilang akalnya itu apa namanya? Mabuk. Ya kan? Mabuk sama itu. Wal qudratu ala saum, dan mampu untuk berpuasa. Berarti kalau tidak mampu bagaimana? Orang yang syuyuh, ya kan? Orang yang syuyuh itu orang yang sudah tua ini tidak berkewajiban untuk berpuasa. Nah, seandainya semakin dia itu tua, ketika dia berpuasa kondisi fisiknya semakin lemah, maka tidak diperbolehkan untuk puasa. Maksudnya boleh untuk nggak puasa gitu loh. Soalnya apa? Kalau semisal dia berpuasa itu tambah kondisinya menurun fisiknya, maka sing dimenangke niku nyawane. Maksudnya apa? Men sehat gitu loh. Sebagaimana yang telah dijelaskan itu di dalam surat
Al-Baqarah ayat 184. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, tafsirnya yutiquna itu ayyukallifunahu wala yutiqunahu. Jadi orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena tidak kuat, maka dia berkewajiban untuk bayar fidyah. Berarti misal ana wong tua ya, ana wong tua ora poso. Tapi wong tuane memang kondisi fisiknya memang lemah. Maka setiap hari dia tidak berpuasa, kuwi kudu ganti fidyah. Lah fidyah apa? Bayar kafarate yang 1 hari itu 1 on beras atau 6,8 on. Ya enaknya langsung di global kayak di on gitu loh. On. Sehari nggak puasa, kalian nanti dikeluarkan, diberikan kepada siapa? Ta'amu miskin, diberikan kepada orang miskin. Orang miskin sudah sehari. Atau bisa nggak boleh dirapel sekalian nanti di bulan Syawal boleh. Tapi berarti banyak nanti. 7 on dikali 30 berarti berapa? 21 kilo. 21 kilo, seperempat kintal kan? Ya itu seperti itu. Di sini ada yang mau bertanya nggak Bu? Sebelum saya masuk fardunya puasa, ada nggak? Orang ya wis. Faraidu shaumi arba'atu asya' an-niyat wal imsaku 'ala al-akli wa syurbi wal jima' wa ta'ammudi qaid. Faraidu shaumi ta bira-bira fardune puasa iku arba'atu asya' papat bira-bira suci rupane an-niyatun niyat wal imsaku lan ker anil akli saking mangan wa syurbi lan ngombe wal jima'i lan jima' wa ta'ammudil qailan ker saking nejo mutah. Fardune puasa niku wonten sekawan jenengan karo mbayangke ngono nyumpak takon apa ngono ya. Biasanya kan jenengan proaktif sih dengan saya, kenapa hari ini begitu berbeda? Biasa bosok, yang biasa. Jadi fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat, ya. Niatnya itu qoblal fajri, jadi saat durunge fajar. Ketika sudah masuk malam, berarti mulai ghurubus syams ya. Sudah masuk malam waktu maghrib kita sudah boleh untuk niat berpuasa. Sampai waktunya itu qoblal fajri likulli yaumin. Setiap hari kita harus niat. Karena kita mazhabnya Indah Syafi'i. Kalau Indah Syafi'i setiap hari harus niat dan harinya itu bukan hari siang tapi maksudnya likulli yaumin itu malam hari. Setiap malam berarti 1 niat itu untuk 1 hari kita berpuasa gitu loh. Likulli yaumin itu maksudnya ngono. Jadi 1 kali niat itu untuk 1 hari kita berpuasa. Lah niatnya itu di malam hari. Karena kita itu mazhabnya Syafi'i memang 1 niat untuk 1 puasa dan niatnya pun di malam hari. Contoh semisal jenengan orang niat kilingane esok subuh, ya kan? Maka puasanya enggak sah, tapi jenengan kudu ngeker. Dek esok ra kena ngombe, ra kena mangan, ra kena melakukan hubungan suami istri sampai malam. Ya, sampai malam. Tapi puasa kuwi rasa. Soalnya orang niat. Berarti wajib ngozo. Ya. Nah, kalau semisal kita untuk jaga-jaga, ya kan? Untuk jaga-jaga, maka kita boleh untuk taklid dengan Imam Malik, ya kan? Dengan Imam Malik kita boleh taklid. Di malam awal bulan Ramadan, kita niatkan puasa 1 bulan penuh. Taklid atau ngikuti Imam Malik. Tapi tetap kita kalau ingat ya setiap malam kita niat gitu loh. Cuma seandainya sewaktu-waktu kita lupa, ya kan kalau malamnya itu nggak tahu apa keluar kota, apa kemana gitu lah, sampai rumah kedarung turu, layang,
Kok biasane iki wayah iki nek wayah wis akhir-akhir Bu. Wis ora ana sing toprekan. Nek awal-awal ku Masya Allah kaya sewong iki ra pak turu. Jam 11 wis toprekan. Ya kan? Jam 1 wis tangi. Sudah sekepor. Iya nek si awal ngono. Ngliwet masak wis komplit. Nah, barang bar subuh turu amblek. Tekan jam zuhur beduk nembe tangi. Karena biasanya hari pertama itu kerja libur. Ya kan akhirnya kan blek turu sampai zuhur. Berduhur salat turu mana? Mbak delivery bayar hari pertama delivery ya. Delivery tok bisa. Asar salat turu mana? Semua tangane nek sak buka. Kadang ngono sik jam 5 wis ditata kabeh. Sore barasar wis mulai golek. Wis delivery. Barang teko ditata nang meja jejer len. Kok suwi temen. Iki jam piro? Kok maghrib sedelok meneh gitu ya. Gitu. Kadang barasar wis luru jual jajan dikumpulno. Tiong ditumbas, tuban tuku, botok tuku, kondok tuku, bubur tuku, es meneh wis kuwabeh barang buka meyek-meyek. Donge salate tarawih sik nembe. Sik nembe tok rakaat awal wis mripate priye. Ya, soalnya nek kewiridan ki mesti ala ngantuk. Nah, mesti ngantuk tuh. Nah, jadi kita boleh niatnya itu taklid dengan Imam Malik, tapi syaratnya harus malam pertama. Jadi keterangan di syarahnya Fathul Mu'in itu dijelaskan begitu. Boleh tidak, ya kan? Kemudian menahan, yang kedua itu menahan dari makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Kalau lupa bagaimana? Nek lupa ya orang ngerti. Asalkan lupa, walaupun itu semisal 1 piring full. Wedangnya sak gelas. Asal lali apa-apa, tapi nek jenengan ki kok pura-pura lupa beda. Kok tik menyikir dongan ya Allah muga-muga nyong sesuk entuk rezeki men haitsu la yahtasib. Muga-muga nyong kelalen mangan. Delalai ki ngatur sek poso. Ya kan? Terus seperti itu. Walaupun kue sedikit kalau makan ya batal. Contoh ya panjenengan selilitan. Lalu selilitan 2 kali gak kena. Di saurung subuh 2 kali ora kena karo barang kena mak gredi. Kira-kira mak lek apa mak klepes Bu? Eman-eman kuwi daging kok. Mau sahur daging, ya? Lah nek kadung dilek ya batal, ya? Puasa, ya? Tidak boleh makan sama minum, ya? Di sini nggak ada minumnya, ya ini pada puasa semua Ibu. Ya bang kesana buatan tenang poso, jangan apa nek temu aku pas poso. Itu nggih. Terus melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri nek nang wulan poso entuk asal bengi. Nek awan gak entuk. Lah semisal kok apa panas priye? Apa bayar apa kafarat? Iya. Lah semisal nggih. Karang nek mantan anyar ki mantan nanya lho tonggoku mantan wayahe kok iki ya poso iki ya antang mesti sik pengin penak-penak kesenggol be langsung ini sik anyar dan nek wis lawas ya bejane kesenggol be 17 kok ya turu
Ya. Jadi contoh ini, maaf ya, mungkin ada sedikit vulgar gitu. Serakai iki sing cilik ya ora paham bisa. Jadi semisal begitu pas lagi melakukan kui azan langsung kudu cabut. Atau masih imsak lah, imsak. Kui kudu cabut ku. Nek kedoke nanggung ora kena batal. Ya. Lah nek jenenge mantan anyar ki Bu, wong masak be tunggone terus kok. Mantan anyar. Ya. Kemudian yang keempat itu menjaga untuk tidak muntah ya. Hai itu muntah. Jadi dijogo aja sampai sengaja muntah. Lah nek muntah ya batal. Ya. Silakan ada yang mau tanya enggak? Ini sebelum nanti perkara yang membatalkan puasa sampai jam 10 ya. Ibu mau tanya Ibu? Rak batal. Maca, ayo maca. Enggak apa-apa. Enggak batal ke poso. Emang kalau sembatal ke poso wedaan mestikan tidak. Cuman gini. Bukan gini loh. Jadi orang itu ini kaitannya nanti dengan pahala puasanya, ya kan? Karena ketika kita puasa itu harus puasa. Nek hakikatnya puasa kan nek poso nek awam. Puasanya orang awam itu kan sekedar tidak makan, minum dan tidak melakukan hubungan pasutri. Tapi nek posone wong sing khos, ya, sing khos itu menjaga seluruh jawarihnya dari perkara yang makruh, yang syubhat sampai haram. Ya. Contoh begini, ya, menjaga seluruh jawarihnya. Orang kalau maaf ya, perempuan itu keluar maca begini, itu kira-kira mengundang laki-laki melihat enggak, Bu? Nah, ya agak cantik ya gitu ya. Itu kan berarti membuat seseorang itu maksiatul bil ain gitu ya. Maksiat itu kan ono mripate sing maksiat ya kan, zina mata gitu kan, ada zina mata, zina tangan, zina hidung, zina telinga kan gitu. Berarti kan membuat orang itu melakukan zina mata. Ya akhirnya kan otomatis si laki-laki ini kan pahalanya gugur. Bisa berbiasa apa? Karena melihat perempuan yang berdandan, yang tampak cantik gitu kan. Nah, maka berarti kan kita menyebabkan orang itu melakukan zina mata, ya kan? Nah, maka otomatis pahala kita pun hilang gitu loh. Secara puasanya sah. Karena secara syariat dengan hakikat gitu loh, Bu. Jadi kalau syariat itu kelamin yang hakikat terus masalahnya pahala-pahala, fadilah-fadilah kualitas puasa. Makanya kan banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Lah nek semisal temune wong picek ya ora iki. Kan semisal ketemunya orang yang buta, dan secantik apapun dia nggak bisa melihat, Bu. Ya kan? Itu. Dah, boleh? Andok napa krasa mangan kok. Jadi kalau semisal kita bersendawa ya dan ada rasa kan batasannya itu makhrajnya kha ya. Kalau bisa itu dikeluarkan. Ya kira-kira gini loh, kita bersendawa itu di situ sudah melewati makhrajnya kha belum? Kalau sudah ke dalam sini kan nggak bisa. Kalau di sini berarti masih itu nggak orang batal. Jadi batalnya itu tergantung dari masuk atau wes kadung keluar melalui makhrajnya ha masuk lagi gitu loh. Yang itu di sini bagian di atas makhrajnya ha gitu ya.
Ini loh, jadi gini, jenengan patokannya keluarnya makhrajnya kok. Jadi bersendawa, kroso metu kira-kira melalui sudah melewati makhrajnya belum kok ya. Kalau sudah melewati kok masuk lagi ya batal. Tapi kalau belum sampai keluar dari makhrajnya kok ya enggak batal gitu. Jadi patokannya makhrajnya kok, tenggorokan yang kok itu di atas sendiri. Ya kalau keluar nggak masuk ya dikeluarin sekalian. Hah? Apanya? Ya kalau semisal keluar dikeluarin enggak batal. Kan mah padha karo ngising to, Bu. Orang kalau BAB itu keluar apa masuk? Ya keluar. Wong kan beda. Keluarnya itu kan kalau itu di bawah, kalau ini di atas sendawa. Ya. Padha karo begini, Bu. Panjenengan maaf ya, ini rada jorok sithik. Apa jenenge iki? Pilek. Oh, pilek iki kan kadang ditoke ra metu-metu begitu kita tiduran malah ya kan? Dari atas sih, dari hidung tenggorokan sampai sini, ya kan? Dari hidung sampai ke tenggorokan kayak kudune nek Pak melalui kudu ditoke, Bu. Karena ini berarti kan luar tuh. Lebure mau mlebune lewat hidung bukan di mulut. Itu loh. Berarti kalau mak kelelur prene iki kudu mok tokke. Nyambung soalnya. Ya. Kan perkara ini kaitannya dengan perkara yang membatalkan puasa. Jadi segala sesuatu yang masuk ke ilal jauh, ya jauh itu lubang. Lubang itu ada hidung 2, tenggorokan 1, telinganya 2, lubang bawah, atas, ke atas. Bawah yang depan sama belakang 7. Itu kalau berarti semisal dari sini kan, ya memang orang di jobo, tapi kan yang jerone irung. Begitu kita pilek biasanya kan sok lewat toh. Nah itu kalau sudah lewat tenggorokan jenengan harus keluarkan itu. Karena masuknya melalui makhrajnya kok. Masuknya melalui hidung ya, kemudian ke makhrajnya kok nek wis kudu metu. Lah nek malah di sana rakai ya itu hidup karo nggo gawe teles-teles ya bakal yo dek irung mrene. Nek menulan ludah beda. Tapi berbeda ketika ludahnya dikumpulkan. Ya jadi jelai-jelai itu memang kadang nek wong poso nek ngelak. Ya. Jadi nek air liur itu kan gini loh. Air liur itu tidak bisa terpisah dengan mulut kita. Itu memang sudah enzim yang ada di mulut kita. Nggak bisa kita pisahkan, nggak bisa. Tetapi kalau kita sengaja mengumpulkan yang sedikit sampai ngumpul uangnya nak gelinder gitu kan, ya batal itu. Tapi ketika biasa saja, karena ini memang nggak bisa kita masuk ini arep cah nang arepane uang itu cah menes malah makanya kalau kita sahur itu kita usahakan hindari makanan yang menyebabkan banyak keluarnya air liur. Biasanya kayak seperti ikan laut itu seperti itu. Malah mangane tahu tempe, Bu. Tapi yo nek tahu tempe terus ya ora. Tapi rak bosan, Bu. Wong semisal esok gorengan tempe, zuhur tempe. Yo oseng kae tempe dicot kae karo sayur. Sorene oseng tempe. Sesuk bilini tempe mana? Tapi yo gak melenger. Memang wajah-wajah tempe. Kalau nyicipi masakan itu hukumnya makruh. Ya, harus kita keluarkan. Habis itu kita nyicipi kan rasa manis asin, yang bisa merasakan manis asin pahit kecut itu di lidah, ya di lidah kita itu ada perasa, indera perasa ya.
Lah lidah itu kan mulut ini belum lubang. Yang dimaksud itu lubangnya tenggorokan. Ya, sampai batas makhrajnya gitu ya. Nah, kalau sampai belum sampai ditelan ya enggak. Asalkan begitu kita nyicipi oh pas kumur-kumur opehno. Tapi kok enak. Disampai tak leg kok wis. Ya ngono batal. Karena nyicipi ini sengaja berarti kan amdal apa akli kan sengaja mangan. Bon. Apa? Bi. Ya ora batal. Lah kan gini, air liur itu tidak bisa kita pisahkan dengan mulut kita. Ya kan? Tapi ya masa sih sampean Pak kumpul ke itu sampai sak gelas ya ora kan. Nah, masa sampean Pak salat karoan itu. Sampean jamaah karo jong ning arepan. Nang arepan. Ana wong cah main lagi wong ki piye? Wong jengkel kabeh zaman dikira ora seneng padahal jenengan tujuannya untuk meludah, tapi nek meludah di sembarang tempat ada orang meludah ya aku juga perasaan Bu sama nang arepan kuwi sama nang apa karo aku. Emang saya begitu menjijikkan ya gitu kan. Coba ora apa-apa. Ya, ya ora iki. Ya masa salat karo itu. Itu kan yang masalahnya itu kan sengaja mengumpulkan air liur. Jalwe sama setengah hari enggak menelan air liur. Yo mesti rak kuat. Ini ya secara memang apa ya? Nggak bisa kita pisahkan itu memang berada di mulut kita dan itu nggak batal tuh. Sing batal ki nek sengaja mau ngumpulke blok gitu. Jadi ora sengaja ya. Ya ora. Ana. Bon nggih. Sampun. Bon. Berhubung sudah jam 10 sudah. Oh enggak, bukan pindah. Wes wayahe bubar kan? Bukan. Enggak bukan. Memang sudah jam 10 kok. Aku puasa. Ini imun. Bon, arep tekan mana? Iki nek tak bahas. Tapi sebetulnya harus sampai sini. Cuman jenengan siap orang nek tekan jam 12 yang senene masjid. Ya enggak sampai jam 12 mungkin jam setengah 11 paling. Soalnya iki jamnya awal. Tapi kayak naik sono sing nangis jauh bae lah. Pun nggih. Padahal sik akeh iki. Wis jenengan Pak takon apa? Ya enggak Bapak. Langsung. Lah niatnya nanti. Ini ora niat. Oh enggak maksudnya bareng tarawih ora niat. Pas ora jamaah, ora tarawih, ora apa, mau wis kae mau wis nandi ning pasar. Borong klambi nggo bojo. Hah? Lah mangka itu ya puasanya enggak sah tapi kudu ngeker. Ya maksudnya jangan tetep sedino ki ra kena mangan ra kena ngombe. Tapi tetep ngojo
Jadi sedina iki posone ra kanggo, tapi tetep neker gitu loh. Ya. Jadi semisal iki sampean poso, tapi posone rasa. Ya nek kok syukur mangan, ndak esuk. Harus imsak, harus menahan dari makan dan minum. Karena kita menghormati orang yang puasa. Ayo wong ngomong orangnya tuh, ya padha bae kok kowe syukur mangan bae telam-telam. Susah. Jadi wajib nekernya semisal begini ya. Contohnya kita suci ya. Suci itu kita di waktu zuhur. Berarti kita harus menahan, tidak makan, tidak minum itu dari zuhur sampai sore. Walaupun puasa kita tidak sah. Walaupun kita berkewajiban untuk mengontok karena ini nek posone setengah hari jadilik ra kaisi. Tapi nek poso setengah hari ini kita ya tidak sah. Seperti itu. Jadi tetap kalau nggak niat itu berkewajiban untuk menahan dari tidak makan dan tidak minum. Sebetulnya ada ini 10 perkara yang membatalkan puasa. Ini kaitannya karo mau. Walladzi yuftiru bihi as-sha'ib asratu asya. Halal. Ya. Mesti wes bukan ana jamangane barang kan. Ya. Cukup dari saya. Apa tak apa? Beri. Emang mikir adek si jotok kok. Berarti kita malam-malam itu kita niat ingsun poso sebulan full. Ya 1 bulan penuh di bulan Ramadan ngikuti Imam Malik, taklid sama Imam Malik. Jadi semisal jenengan dari awal itu sudah taklid dengan Imam Malik, sewaktu-waktu kita lupa tidak niat itu puasa kita sah. Iya, dan jenengan mazhab sapa? Mazhab kita kan Syafi'i toh. Nah, cuman untuk jaga-jaga, seandainya itu kita itu lupa, kelaya, ora sahur, ora niat, gak melu tarawih pisan, ya. Maka di awal bulan itu kita sudah niat puasa 1 bulan full, ya. Itu otomatis puasa kita di hari itu kita sah walaupun kita tidak niat karena sudah kita taklid sama Imam Malik. Tapi bukan berarti kalau kita sudah taklid kita nggak usah niat ya setiap malam, ya enggak, tetap niat. Niat itu untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga saja. Pun nggih, sampun. Saya minta maaf apabila dalam 1 tahun ini banyak salah, ya. Banyak kesalahannya mungkin dari kauliah saya, maka saya mohon maaf. Diikhlaskan Bu ya. Bodoh. Besok kan kita akan berpuasa, maka kita harus jaga hati, jaga lisan agar puasa kita berkualitas, ya kan? Makanya tadi ibu yang tanya itu ya kalau bisa di bulan puasa memang kita tidak terlalu memakai make up karena kita akan mengundang apa namanya birahi orang gitu. Kok bahasanya birahi ya? Syahwat maaf. Ampun tenang nggih yang sak kata-katahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi talamidatina, Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina inda sakaratil maut. Allahumma ya mulayyinan qulub layyin qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'alal iman wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.